Baik, selamat pagi para siswa SMA Kristen Yusuf. Kita masuk dalam pertemuan yang keenam. Kita membahas tentang social entrepreneurship. Jadi hari ini kita akan belajar tentang social entrepreneur. Entrepreneurship pasti identik dengan keuntungan atau bisnis. Tetapi hari ini kita berbeda. Kita akan melihat tentang ternyata yang memiliki jiwa sosial itu juga bisa menjadi entrepreneur. Itu disebut dengan social entrepreneurship. Ya, nah hari ini kita akan membahas satu persatu bagaimana kita bisa melihat. Ya, ketika kita bisa melihat orang lain, kita bisa melihat situasi gitu ya. Maka kita bisa melihat diri kita sendiri. Maka kita ketika hal itu digabung menjadi sesuatu gitu ya, suatu ide bisnis yang baru, tentunya ide bisnis yang berhubungan dengan sosial. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah mengubah cara kita memandang diri kita sendiri. Jadi kita harus memandang diri kita sendiri, kita harus tahu kekuatan diri kita, gitu ya, potensi apa yang kamu miliki, gitu ya. Ketika kamu bisa mengubah diri kamu, gitu ya, memandang diri kamu, maka kamu bisa akan melihat, ya, melihat orang lain, gitu ya. Nah, kita harus renungkan kembali, apakah kalian punya tujuan hidup kamu? Tujuan hidup kamu buat apa sih? Gitu ya. Kalau kamu punya tujuan hidup, maka kamu pasti menggunakan segala potensi-potensi yang kamu miliki. Contohnya menggambar, mendesain, menari, semua apapun yang kamu miliki, semua pasti kamu bisa melakukan hal itu. Kita mengubah cara kamu pandang melihat diri kamu sendiri, maka kamu akan menemukan kembali kekuatan diri apa yang kamu miliki, sehingga kamu akan melihat orang lain, dan maka itu bisa menjadi sebuah ide bisnis ya. Yang kedua adalah mengubah cara kita memandang orang lain. Ya, ketika kita bisa melihat orang lain, apa sih potensi yang mereka miliki gitu ya. Ketika kita berhubungan dengan orang lain, apa kamu merasakan sesuatu? Merasakan, oh, kamu merasa dia membutuhkan sesuatu. Kamu akan menghargai orang lain, menjaga sebuah komitmen, bekerja sama dengan baik gitu ya, bisa menyelesaikan konflik. Nah, ketika hal-hal tersebut yang ada yang kamu miliki, maka kamu cocok menjadi social entrepreneur. Ya, yang ketiga adalah melihat situasi. Bagaimana kamu bisa memandang situasi itu dengan baik, gitu ya, di tengah-tengah masyarakat. Ketika kamu bisa mengubah sesuatu, maka kamu akan melihat perubahan itu pasti akan terjadi. Ya, ketika kenali apa yang menjadi ketertarikan, kekuatan yang kamu miliki, maka itu bisa akan mengenali tujuan sosial kamu. Ya, hari ini kita akan belajar bagaimana sih cara menemukan isu-isu sosial, gitu ya. Isu sosial itu terjadi pada saat di mana saja, gitu ya. Ketika kamu baca koran, nonton televisi, nonton YouTube, pasti ada isu sosial, ya. Ketika membaca artikel, gitu ya, di koran atau di buku, gitu ya, semua artikel itu pasti berhubungan dengan ilmu-ilmu sosial atau disebut dengan isu sosial. Jadi kalau gitu apa itu isu sosial, gitu ya? Isu sosial adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan orang-orang lain, gitu ya. Ketika bersama dengan orang lain gitu ya, secara otomatis kita akan pasti membutuhkan mereka, makhluk sosial. Peran sosial itulah yang harus kita punya, miliki di dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan orang lain ya, itu disebut dengan isu sosial. Jadi dapat dikatakan semua isu yang berada di tengah-tengah masyarakat itu disebut dengan isu sosial ya. Jadi ketika kita lihat gitu ya, apa yang kita bisa merasakan orang lain gitu ya, yang bisa kita lihat, rasakan dengan orang lain, maka kamu akan bisa membuat ide bisnis yang berkaitan dengan sosial. Oke? Jadi ketika setelah gini ya, kita punya empati sosial gitu ya. Ketika lihat nih, aduh ada anak kecil gitu ya, minta-minta gitu ya, ada orang miskin gitu ya, gitu ya. Ketika kamu bisa merasakan empati itu, kamu pengen berbagi dengan mereka, gitu ya. Kamu bisa berbagi dengan cara apa? Kamu dengan cara ilmu entrepreneur kamu keluar, gitu ya. Apa yang bisa kamu lakukan buat mereka? Apa yang kamu miliki, gitu ya? Apa yang bisa kamu lakukan untuk mereka, gitu ya? Jangan hanya, tuh kasihan ya, habis itu udah cuek, gitu ya. Justru kita harus punya solusi, ya, solusi yang kreatif gitu ya, yang penuh sukacita, yang bisa mengembangkan diri kita sendiri, kekuatan yang kita punya gitu ya, kita buat mereka yang menjadi orang yang menjadi lebih sukses lagi di kemudian hari gitu ya. Nah, itu disebut dengan awal kewirausahaan sosial atau entrepreneurship sosial, social entrepreneur ya. Nah, jadi kalau gitu social entrepreneurship adalah seseorang gitu ya. Kalau entrepreneur adalah seseorang yang mengerti permasalahan sosial. Jadi kalau kamu mengerti permasalahan sosial dan menggunakan ilmu kemampuan kamu sebagai entrepreneur ya untuk melakukan perubahan sosial, social exchange gitu ya, change gitu ya, terutama meliputi ke bidang apa? Kesejahteraan gitu ya. Kamu lihat orang-orang miskin di bawah kolong jembatan gitu ya. Kamu peduli dengan mereka. Maka kamu bisa mengubah hidup mereka, nasib mereka dengan cara apa? Ilmu entrepreneurship gitu ya. Kemudian ada pendidikan, ada kesehatan. Jadi seseorang yang bisa mengerti permasalahan sosial dan menggunakan kemampuan entrepreneurship ya, kita buat sesuatu untuk mereka ya, bukan buat bisnis tapi kita bisa aja membuat sesuatu untuk mereka sehingga mereka mengalami perubahan ya, perubahan sosial.
Oke, kalau misalkan ini alat ukur keberhasilan gitu ya, kalau di bisnis gitu ya, pasti ukurannya keberhasilan kalau dia berhasil, kalau dia dapat duit banyak gitu ya, untung banyak, ya uang banyak, yang dapat pendapatan, penghasilan. Tapi kalau social entrepreneur, apa yang jadi ukuran keberhasilan? Yaitu pertama manfaat, ya. Mereka merasakan manfaat. Kamu tuh berarti, gitu ya. Empati kamu, gitu ya, simpati, gitu. Itu ukuran keberhasilan, gitu ya. Kalau kamu dinyatakan kamu sukses menjadi seorang social entrepreneur, itu artinya kamu bisa bermanfaat bagi orang lain, berempati dan simpati, ya. Oke, nah seperti ini. Kita lihat kalau lihat gambar gitu ya. Kalau kamu cuma hanya melihat saja gitu ya, tapi kalau kamu bisa melakukan suatu perubahan untuk mereka, padahal dengan sederhana gitu ya, dengan mereka mengumpulkan apa nih, botol-botol bekas ya. Kalau kamu bisa mengubah sesuatu untuk mereka, bisa mereka menjadi seorang entrepreneur juga, maka kamu disebut dengan social entrepreneur. Menggunakan kemampuan entrepreneurship untuk melakukan perubahan sosial. Nah, seperti ini. Jadinya akhirnya kamu mengolah gitu ya sampah gitu ya. Kamu memperdayakan mereka mempunyai kemampuan. Ayo kita sama-sama Bu, kita buat tas seperti ini. Gitu ya, dari sampah-sampah gitu ya, dari sampah seperti ini, kita punya kekuatan diri kita, ilmu kita bagikan gitu ya, kita ubah, kita ajak mereka juga melihat punya potensi gitu ya. Kita buat seperti ini. Jadi mereka bisa berkembang, gitu ya, mengalami perubahan sosial. Nah, kalau gitu apa ide untuk kota-kota kita, sekolah kita, gitu ya? Jadi ketika saya menemukan ide sosial, bagaimana sih caranya melihat problem, masalah apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Oh, rasis misalkan, gitu ya? Atau kehamilan remaja, kejadian kurang begitu, semua itu isu sosial, gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Kamu bisa punya target, ya, kelompok-kelompok minoritas misalkan, ibu-ibu muda pelajar. Apa yang bisa kamu lakukan? Banyak hal, gitu ya. Nah, contohnya misalkan gini, ada ketersediaan air pump berkurang. Apa yang kamu bisa lakukan? Dengan cara ilmu sosial, ilmu entrepreneurship. Kalau misalkan ada siswa SD di Gresik diusir, karena tidak bisa membayar uang sekolah, apa yang bisa kamu lakukan? Bukan mengeluarkan duit kamu bayar, bukan. Tapi apa yang bisa kamu bikin lakukan, gitu ya? Bisnis apa? Program apa yang bisa kamu lakukan? Ya, ibu ajak dua anak meminum racun. Apa yang bisa kamu lakukan? Ya, nanti kita akan bahas satu persatu ini di Zoom meeting, gitu ya. Tekanan ekonomi membuat ibu anak-anak ajak bunuh diri. Moralitas ibu menurun, gitu ya. Pameran kreatif di Tunjungan Plaza, pedagang karya mendukung kegiatan sosial. Apa yang bisa kamu lakukan? Tabung LPG 3 kg rusak, masih beredar. Apa yang bisa kamu lakukan? Ya, program apa? Kreativitas apa yang bisa kamu miliki? Yang kamu bisa berikan kepada mereka. Oke, kita akan bahas berita-berita menarik ini sebagai isu sosial, gitu ya. Sambil kalian menunggu jamnya Zoom, silakan kalian mencari berita atau isu sosial di Google, ya. Silakan kalian screenshot, baik gambar maupun juga ada tulisan, ya. Baik gambar maupun juga tulisan, silakan kalian screenshot, nanti kalian kirimkan ya ke gitu ya di WA Japri pribadi. Kita akan bahas bersama-sama tentang isu sosial. Oke, salam entrepreneur.